Ratusan warga blokade akses jalan tambang galian C di wilayah Desa Pohgading, Pringgebaya, Lombok Timur. Seorang ibu melahirkan di tengah jalan saat berangkat ke puskesmas dan viral di media sosial. Ya, apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting yang menarik akan kami sajikan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasih, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awal informasi pertama dari Lombok Timur, pemirsa. Ratusan warga blokade akses jalan tambang galian C di wilayah Desa Pohgading, Pringgebaya, Lombok Timur. Mereka kesal lantaran kendaraan dump truk pengangkut material tambang merusak jalan dan lahan persawahan milik warga. Warga memblokade akses jalan menuju lokasi tambang galian C di wilayah Pohgading, Kecamatan Pringgebaya, Lombok Timur. Mereka memasang pagar dengan bambu dan kayu tepat di pintu masuk tambang. Warga nekat memblokade jalan karena aktivitas tambang selama ini meresahkan warga di sekitar lokasi tambang. Warga semakin kesal karena lalu lalang kendaraan pengangkut material tambang merusak jalan dan lahan persawahan petani. Warga masyarakat Desa Pohgading, ya, yang sedang melakukan blokade jalan dam yang mengangkut galian pasir C, ya, ampas atau tiling daripada pasir besi. Kami di Desa Pohgading sudah minta legal standing daripada kegiatan ini, sampai hari ini tidak mampu untuk ditunjukkan. Kalau masalah kerugian kita bisa saksikan tadi jalan semua hancur, ini sawah masyarakat semua sudah tergerus, ya, karena aktivitas ini. Yang jelas ketika sebuah proses itu adalah kami anggap ini ilegal karena belum mampu menunjukkan izin. Warga berharap pemerintah bertindak tegas dengan menutup lokasi tambang yang meresahkan masyarakat. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kita beri informasi lainnya pemirsa, seorang ibu melahirkan di tengah jalan saat berangkat ke puskesmas dan viral di medsos hingga mengundang komentar netizen. Sebuah video menampilkan seorang ibu melahirkan bayi tengah jalan di Lombok Barat viral di media sosial hingga mengundang komentar netizen, dan video tersebut diunggah akun Facebook Fun Kerun Aji. Inilah suasana saat seorang ibu Harni 23 tahun warga Sekotong, Lombok Barat terpaksa melahirkan di tengah jalan karena tidak bisa lagi ditandu untuk dibawa ke puskesmas setempat. Anak dengan jenis kelamin laki-laki itu lahir ketika ibunya bersama kerabatnya berusaha turun dari perbukitan. Panik dengan kondisi anak dalam kandungan sudah berojol, kerabatnya kemudian memanggil dukun beranak untuk membantu persalinan. Setelah selesai melahirkan, ibu dan anak tersebut kemudian dibawa ke klinik bersalin terdekat dengan bantuan warga yang menandunya. Diketahui bayi tersebut lahir prematur dan saat ini tengah ditangani di Rumah Sakit Praya Lombok Tengah karena yang bersangkutan merupakan warga Lombok Tengah yang datang ke rumah ibunya di Sekotong. Dinas Kesehatan Lombok Barat M. Abdullah menuturkan pihaknya telah melakukan langkah-langkah untuk menyelamatkan anak dan bayi tersebut. Namun karena akses dan vaskes di tempat itu sangat jauh membuat warga harus turun untuk mendapatkan fasilitas kesehatan dan telah dibangun pustu dengan menyiagakan bidan desa dan ambulan. Kejadian serupa ini tidak terulang lagi. Mencegah di kemudian hari lagi ya, supaya tidak terulang lagi. Tapi ini kan sebenarnya kasus yang jarang ya. Kasusnya kan kasus yang jarang terjadi kalau ada orang melahirkan di jalan seperti itu ya. Gitu ya. Kalau selama ini dari sistem pelayanan yang disediakan, sistem rujukan itu berjalan dengan baik, tapi ini kasuistis kan. Kita masih menunggu laporan terakhir kondisi akhirnya ya. Saat ini kondisi anak yang dilahirkan tersebut membaik dan telah mendapatkan pelayanan di ruang NICU Rumah Sakit Praya. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, korban penipuan investasi hasil bumi datangi Mapolda NTB untuk melapor kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang dialaminya. Didampingi tim kuasa hukumnya, seorang pengacara asal Jakarta, Siti Mailani Lubis, mendatangi di Treskrimsus Mapolda NTB.
Kedatangannya untuk melaporkan dugaan kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh TYS yang tak lain adalah mantan kekasihnya sendiri. Korban sebelumnya mengaku ditipu dengan bujuk rayu untuk berinvestasi hasil bumi dengan sistem pembagian keuntungan bagi hasil. Namun setelah menginvestasikan dananya sejak tahun 2019 hingga berjumlah 22,9 miliar, namun keuntungan yang dijanjikan oleh TYS tak kunjung pernah ada. Banyak kebohongan-kebohongan yang dia lakukan terhadap saya, yaitu adalah di awal dia mengaku bahwa dia itu seorang bujangan. Itu saya memang sedang sendiri. Jadi kalau mau dibilang ya ini perkaranya ya scam. Jadi karena dia mungkin melihat saya sendiri dan saya mempunyai penghasilan yang cukup besar, ya dia menawarkan saya bekerja sama dengan juga menawarkan akan iming-iming ingin menikahi saya. Dan begitu saya tahu dia punya keluarga segala macam, ya saya minta kepastian dan akhirnya saya pernah mendatangin orang tuanya untuk meminta uang saya kembali. Nah, saat itu orang tuanya menawarkan saya untuk menikahkan dan akan bicara dengan istrinya untuk bahasa poligami segala macam, tapi saya nggak mau. Jadi ya saya minta uang saya kembali. Mereka menjanjikan sesuai yang dibilang Topan bahwa akan panen di bulan Desember, tapi nggak dikembalikan juga uang saya. Terlapor dugaan TPPU TYS merupakan putra mantan pejabat di Pulau Sumbawa. TYS merupakan DPO kasus penipuan dan dikabarkan telah tertangkap dan menjalani penahanan di Polres Sumbawa. Bukti transfer atau rekening korban bank disertakan dalam pelaporan dugaan kasus TPPU ini. Kami sudah menyerahkan bukti-bukti, ini print out rekening yang memang kami serahkan langsung kepada penyidik terkait dengan ada aliran atau transfer dana kepada Topan dan Marsha. Sebagai informasi, pelapor Siti Melani Lubis dengan terlapor TYS bertemu di Jakarta saat keduanya sama-sama sedang mengurus asuransi korban kecelakaan pesawat pada tahun 2018 silam. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. iNews NTB akan segera kembali, tetaplah bersama kami.